Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, banyak pertanyaan nih mengenai tiap portal yang masuk kepada saya. Salah satunya itu adalah perbedaan data block ya, atau perbedaan blok di sini. Nah, ketika kita melihat add new block di sini, banyak perbedaannya atau misalkan berbeda-beda nih penggunaan antara organization block, function, dan data block. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas dulu nih apa yang dimaksud dengan organization block. Contohnya saya coba ambil satu aja ya teman-teman sebagai perwakilan. Nah, yang pertama itu di organization block itu kan pilihannya ada program cycle ya teman-teman. Nah, untuk pengetahuan teman-teman, jadi PLC itu dia bergerak atau misalkan bekerja itu berdasarkan cycle. Apa yang dimaksud cycle? Jadi seperti ini teman-teman yang dinamakan cycle. Jadi kalau misalkan PLC itu bekerja, yang dimaksud cycle itu dia scanning ya teman-teman. Scanning itu contohnya seperti ini. Jika ada network 1 sampai network sekian, contohnya sampai network 3 ya. Nah, dia itu akan membaca dari network 1, ngurut langsung ke network 2, 3, setelah network terakhir dia balik lagi ke atas. Jadi sistemnya scanning atau satu cycle. Nah, yang dimaksud satu cycle itu jadi seperti itu. Jadi dia tuh ngurut gitu dari 1, 2, 3 balik lagi 1, 2, 3, 1 terus sampai PLC-nya di stop. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada yang unik di sini, ada beberapa event dari organization block. Jadi, organization block itu program akan tereksekusi ketika event-event tersebut atau event-event yang tersedia di sini dia tercapai. Contoh nih, kalau program cycle kan karena dia terus berulang ya. Makanya program yang dibuat di OB, organization block dari program cycle, dia akan terus secara terus-menerus tereksekusi. Lain hal dengan startup. Nah, startup itu jadi dia akan mengeksekusi program hanya ketika PLC berubah posisi dari stop ke start. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang coba nih, kita bikin startup dulu deh ya. Nah, OB untuk startup OB 100 ya. Nah, kita coba di sini buat fungsi move untuk membedakan ya. Misal nih, saya masukkan nilai 10 ke tag yang saya sudah bikin, data pengirim ya, data siap kirim, seperti ini. Lalu di organization block, kita bikin juga move dari data siap kirim menuju data penerima. Seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita download. Lalu kita lihat teman-teman perbedaannya itu seperti apa ya. Nah, kita coba monitoring. Ini juga kita monitoring biar terlihat ya. Nah, ketika pertama dieksekusi atau ketika pertama di-download, dia tidak akan berjalan. Karena apa? Kita lihat di sini garisnya masih abu. Sedangkan yang OB1 atau main, dia sudah hijau yang menandakan bahwa dia itu sudah berjalan. Agar OB100 bisa berjalan, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dia tereksekusi ketika memori awalnya dia stop, PLC stop menuju run. Nah, lihat ya, perbedaannya dia menjadi hijau. Nah, setelah ini berarti dia ketika posisi stop menuju run tereksekusi satu kali ya teman-teman. Jadi dia memasukkan nilai 10 ke dalam data MW1 atau data siap kirim. Jadi masuk nilainya 10. Maka masuk ke dalam OB ini dipindahkan ke dalam data penerima atau MW4. Nah, yang membedakan coba teman-teman lihat di sini. Ketika data siap kirim, kita rubah nilainya misal 90. Dia akan masuk ke sini 90 ya teman-teman. Tapi ketika kita stop,
lalu kita run kembali, dia akan kembali ke 10. Karena apa? Karena nilai ini tereksekusi kembali. Jadi data MW1 terisi 10 kembali. Nah, untuk contoh yang lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Misal nih, kita hapus nih data ini. Kita mainnya di OB1 aja. Nah, ini kita offline kan dulu. Kita pindahkan ini ke bawah. Di atas kita kasih fungsi move lagi. Kita masukkan seperti yang tadi di startup, data siap kirim. Seperti itu, kita download. Load. Nah, kita coba perhatikan ya teman-teman, perbedaan dengan yang tadi. Kalau misalkan dia disimpan di OB1 atau di main, dia langsung masukkan nilai ke data siap kirim, yang mana yang sebelumnya tadi katakan ini bisa kita rubah ya menjadi 90. Kalau misalkan seperti ini kita tidak bisa rubah. Karena apa? Karena dianya selalu tereksekusi teman-teman. Jadi nilai 90 tidak bisa masuk. Lain hal jika kita memasukkan program ini ke dalam startup. Karena dia hanya tereksekusi sekali ketika stop dan run kembali. Kita coba bedakan ya. Kita stop dan run. Dia nilainya tetap langsung tereksekusi, dan ini pun tidak bisa kita masukkan. Nah, paham ya teman-teman? Jadi, OB itu dibuat jika program tersebut hanya akan tereksekusi dalam event-event yang tercantum di sini. Misalkan ketika startup tadi, berarti ada deskripsinya sih sebenarnya di sini, teman-teman bisa baca ya. Jadi dia hanya dapat tereksekusi sekali, ya kan? Dia hanya akan tereksekusi ketika startup berubah dari stop menuju run. Oke? Nah, begitupun yang lainnya, time delay, cycle interrupt, hardware interrupt, time error, dan lain sebagainya. Jadi ketika event-event ini tercapai program, teman-teman bisa masukkan di OB ini. Ya, begitu teman-teman ya untuk perjelasan organization block. Jadi fungsinya, kelebihannya itu dia hanya akan tereksekusi ketika event itu tercapai atau terpenuhi. Nah, itu untuk organization block ya teman-teman. Oke, untuk organization block saya cukupkan di sini. Nanti kita bahas tentang function block, FC, dan data blocknya ya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini jika dirasa pembahasan yang saya buat tentang PLC bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru tentang seputar PLC ya teman-teman. Terima kasih sudah selalu setia menonton video saya. Thank you.